Hola, perkenalkan namaku Filbert. Jadi aku awardee dari LPDP juga. Pada kesempatan kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman tips dan trik dalam kita mengikuti seleksi administrasi pada LPDP. Terkhususnya LPDP pada tahun 2025 ini. Pada seleksi administrasi kalian akan diuji banyak hal dan di sana kalian perlu mengisi CV kalian dan juga kalian perlu menjawab pertanyaan mengenai pengenalan diri kalian dan itu disubmit di portal dari LPDP. Lalu bagaimana cara strateginya? Yuk ikutin terus video kali ini. Hal yang perlu kalian ketahui dalam daftar LPDP, secara umum LPDP itu kalian akan mengalami namanya 3 seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, itu di kalian diuji di mana kelengkapan berkas kalian maupun keaslian dari berkas kalian. Yang kedua adalah seleksi skolastik, yang dimana itu adalah tes seperti TPA. Dan yang ketiga adalah seleksi substansi, yang dimana seleksi substansi ini adalah interview dengan interviewer dari pihak LPDP. Aku itu ikut di LPDP tahun 2024 pada batch 1 dan batch 2. Pada batch 1 aku ikut tapi aku gagal sampai di seleksi substansi. Yang dimana pada seleksi substansi itu passing grade-nya naik dari sekitar 800-an jadi 1000. Itu dinaikkan karena menurut aku salah satu faktornya adalah karena jumlah pendaftar LPDP yang cukup lumayan banyak. Pada tahun 2023 pendaftar LPDP itu mungkin di kisaran 30 ribuan dan di tahun 2024 itu sampai dengan terakhir itu ada sekitar 50.000 pendaftar teman-teman. Jadi sekitar passing grade itu naik sekitar 200. Dan pada hasil batch 1 itu aku dapat sekitar 986 yang dimana aku tuh masih kurang 14 poin. Jadi akhirnya pada itu aku coba lagi untuk daftar di gelombang 2. Di gelombang 2 aku juga sampai dengan substansi terakhir kan ya. Di tahap itu aku di interview dan puji Tuhannya aku lulus dengan skor 1033. Jadi aku keterima jadi awardee LPDP dan aku saat ini melanjutkan pendidikanku di jenjang S3 Doktoral Teknik Sipil di Indonesia. Jadi dalam seleksi administrasi itu tentunya kalian akan mengisi berkas-berkas administrasi yang diperlukan dalam mendaftar LPDP. Di sini aku akan sebutkan hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Kalian bisa catat, tapi juga di sini aku tampilkan di sisi sini hal-hal yang diperlukan dalam seleksi administrasi. Yang pertama adalah biodata diri. Biodata diri ini adalah umumnya berisi tentang nama kalian, nama lengkap kalian, domisili kalian, nama orang tua, pekerjaan kalian, nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang kedua adalah KTP. Pastikan kalian memiliki KTP kalian. KTP ini diunggah dalam bentuk PDF di lamannya portal LPDP. Yang ketiga adalah scan ijazah. Scan ijazah ini adalah ijazah pendidikan terakhir kalian. Jika kalian mendaftar di S2, maka kalian akan upload yang ijazah S1. Maupun ketika kalian yang daftar di S3, kalian uploadlah yang pendidikan di S2. Selanjutnya adalah bukan hanya ijazah tapi juga transkripnya. Transkrip nilai yang telah kalian dapatkan juga kalian upload. Selanjutnya adalah surat pemberhentian sebagai mahasiswa. Ketika kalian sudah berstatus sebagai mahasiswa S2, kalian tidak boleh lagi mendaftar di S2. Jadi kalian harus berhenti dari S2 kalian, lalu kalian harus pindah jurusan. Tidak boleh pada jurusan yang sama. Atau ketika kalian sudah mendaftar di S2, kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian, itu tidak boleh dengan S2 yang bidangnya sama. Jadi kalian harus lanjut di jenjang S3. Selanjutnya adalah dokumen penyetaran ijazah. Jadi bagi teman-teman yang berkuliah di luar negeri, kalian harus melakukan penyetaran ijazah dan juga penyetaran nilai. Lalu bagaimana cara melakukan penyetaran itu? Nah, tenang aja teman-teman, kalian tinggal download aja nanti di buku LPDP 2025. Kalian bisa langsung, nanti biasanya ada panduannya, linknya kemana, biasanya di Kemenristek. Kalian akan upload ijazah kalian, nanti dari Kemenristek mengeluarkan surat pernyataan ijazah. Selanjutnya adalah sertifikat bahasa asing. Sertifikat bahasa asing ini adalah hal yang wajib ya teman-teman. Jadi
tidak boleh kalian lewatkan. Bagi teman-teman yang mendaftar, itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ketentuannya magister dan doktoral. Jika kalian program magister yang aku jelaskan dulu dalam negeri, kalian membutuhkan TOEFL ITP itu sebesar 500, tapi ketika kalian doktor itu kalian butuhkan 530. Selain ITP, kalian bisa daftar di TOEFL-nya IELTS atau TOEFL IBT. Jika dalam negeri magister, kalian perlu IBT-nya 61 dan IELTS-nya 6. Lalu kalau kalian doktor dalam negeri ya, itu kalian membutuhkan IBT-nya 70 dan IELTS-nya 6. Kalau kalian di luar negeri, magister, kalian butuhkan TOEFL IBT-nya 80 dan IELTS-nya 6,5. Tapi ketika kalian doktor, kalian memerlukan IBT-nya 94 dan IELTS-nya 7. Selanjutnya adalah LOA. LOA itu adalah hal yang perlu. LOA itu sendiri adalah Letter of Acceptance. Jadi bukti surat kalau kalian itu sudah diterima di kampus. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya LOA, nggak apa-apa. Kalian bisa mengikuti tetap daftar kuliah di LPDP. Pada dasarnya, ketika kalian tidak punya LOA, maka kalian diminta masukan untuk 3 tempat kuliah dengan jurusan kuliahnya. Tapi kalau kalian punya LOA, kalian cuma bisa inputnya 1. Lalu ketika kalian punya LOA, kalian punya keunggulan adalah kalian tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Skolastik ini adalah ujian tulis seperti TPA. Dan menurutku adalah hal yang rumit ketika kalian harus ujian lagi, terutama untuk ujian berhitung, ujian logika. Dan ketika mungkin kalian tidak fokus, maka ya nilai kalian nanti akan jelek dan akan berpengaruh di tahap akhir. Selanjutnya, pastikan kalian juga mempunyai surat rekomendasi. Surat rekomendasi di sini dapat berupa dari pembimbing kalian di jenjang S1 maupun S2 ataupun dari tempat teman-teman bekerja. Selanjutnya adalah kalian menulis esai. Esai di sini adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Di sini kalian menjelaskan latar belakang kalian, komitmen kalian untuk Indonesia, apa yang kalian ingin berikan ketika kalian setelah mendapatkan LPDP, apa yang kalian berikan untuk Indonesia. Yang terakhir adalah kalian harus menulis namanya proposal. Tapi ini untuk S3 saja, yang dimana kalian menulis proposal disertasi kalian. Jadi apa yang kalian ingin teliti nanti pada waktu kalian sudah masuk di S3. Selanjutnya adalah kalian nanti di situ akan mengisi publikasi ilmiah, pengalaman organisasi, pengalaman riset. Itu kalian masukkan semua di lamannya di portal LPDP. Selanjutnya, di seleksi administrasi itu tidak hanya kalian submit berkas. Jadi kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dari LPDP mengenai penilaian diri kalian. Di sini aku akan berikan contoh dari apa yang aku tulis ketika aku mendaftar di LPDP. Pastikan sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini ya. Oke, kita langsung aja di pertanyaan pertama ya. Yang pertama adalah kekuatan atau kelebihan yang kalian miliki. Di sini kalian bisa lihat juga ya. Di sini aku menulis yang pertama, memiliki kemampuan sebagai pemimpin serta kepercayaan diri yang baik sehingga mampu merangkul berbagai kalangan. Yang kedua, di sini aku tulis menyukai tantangan, memiliki tekad yang kuat, tidak mudah menyerah dalam mengatasi setiap permasalahan yang kalian hadapi. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik seperti dalam lingkungan kerja maupun organisasi. Yang keempat adalah memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan yang kelima adalah mampu bekerja secara kelompok dan secara mandiri. Di sini kalian pastikan kalian tulisnya itu agak sedikit panjang ya teman-teman. Jadi tidak hanya misalkan disiplin gitu atau rajin gitu atau misalkan pinter gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi pastikan kalian bikinlah rangkai sebuah kata-katanya seperti yang aku contohkan tadi. Di sini aku menyebutkan ada 5 kelebihan yang aku miliki. Dan pastikan ketika kalian nanti di interview kalian hafal 5-5-nya. Kalian akan menjawab namanya kekurangan. Nah, teknik menjawabnya adalah kalian jawablah kelebihannya itu lebih banyak dari kekurangan kalian. Misalkan di sini kalian memiliki 5 kelebihan. Nah, maka kalian kekurangannya itu sebutkan 4 lah. 4 kekurangan apa 3 kekurangan. Jangan sampai kekurangan kalian itu lebih banyak dari kelebihan kalian. Nah, jadi pastikan teknik menjawabnya seperti itu. Di sini aku akan bacakan tentang kelemahan atau kekurangan yang aku miliki. Yang pertama adalah ketelitian dalam menyelesaikan tugas masih perlu ditingkatkan. Saya berupaya untuk memperbaikinya dengan selalu melakukan pengecekan ulang pekerjaan saya lebih dari 1 kali. Yang kedua,
Saya cenderung mudah terganggu oleh keadaan sekitar saat sedang fokus bekerja. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu menyusun skala prioritas setiap pagi sehingga lebih fokus akan tanggung jawab saya. Yang selanjutnya adalah saya memiliki sifat perfeksionis dan mudah kecewa. Hal ini saya perbaiki dengan berusaha untuk membuat ekspektasi saya lebih realistis, namun hasilnya harus tetap maksimal. Yang terakhir adalah saya sering menghadapi kesulitan dalam mengatur jadwal dan data pekerjaan. Meskipun demikian, saya tetap berkomitmen dan konsisten. Tiap ada jadwal yang baru atau data yang baru, saya segera langsung menyusun dan merapikannya. Di bagian ini kuncinya adalah ketika kalian mengetahui kekurangan kalian, maka kalian harus menuliskan upaya atau tindakan yang kalian lakukan untuk kalian mengatasi kekurangan kalian. Pihak mereka ingin melihat bahwa kita itu orang yang selalu berbenah. Ketika kita tahu ada kesalahan atau kekurangan, kita berupaya membenahinya. Selanjutnya adalah pengalaman yang membanggakan. Jadi pastikan di sini kalian menjawabnya dengan metode STAR. Tapi singkatnya STAR itu adalah kepanjangan dari S-nya itu ada situation, T-nya itu adalah task atau kewajiban kalian atau pekerjaan kalian. Lalu action adalah tindakannya, dan R-nya adalah result, yaitu hasil dari tindakan kalian. S-nya, situation-nya pada waktu itu adalah pandemi COVID-19, di mana pada pandemi itu aku mengikuti namanya KKN di Surabaya waktu itu, dan waktu itu seingatku masih belum ada vaksin atau masih vaksin pertama. Dan KKN itu aku itu satu kelompok ada 10 orang kurang lebih, dan di situ aku ditunjuk sebagai ketua. Tentunya kalau kalian KKN sebagai ketua ya kalian harus hadir di lapangan kan. Nah, tetapi problemnya adalah karena itu pandemi dan teman-temanku tidak banyak yang bisa ke lapangan, berarti dan aku sebagai ketua maka aku harus terjun ke lapangan. Lalu apa yang aku lakukan di sana? Ketika aku sebagai ketua, aku survei, aku tanya kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan begitu untuk melewati masa pandemi ini. Waktu itu kelompokku memberikan yang namanya beberapa sembako, terus pelatihan UMKM ya, karena waktu itu ekonomi sedang turun. Terus di sana kami juga memberikan tempat cuci tangan ya untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan di situ adalah actionnya. Lalu di sana resultnya adalah ya kami melakukan hal itu begitu. Kami melakukan seminar di sana, kami melakukan penyuluhan, pelatihan begitu, memberikan poster kepada masyarakat begitu agar mereka mengerti bahwa pandemi ini menular begitu dan sangat membahayakan. Dan di sana yang menurutku membanggakannya adalah aku bisa melewati hal tersebut begitu, bahwa aku bisa memberikan dampak kepada lingkungan aku. Di saat mungkin semua orang takut atau semua orang tidak ingin membantu sesamanya, di sana aku tergerak untuk membantu begitu, dan itu adalah pengalaman yang membanggakan menurut aku. Selanjutnya adalah pengalaman yang kurang membanggakan. Di sini adalah aku bercerita lagi. Di situ aku pakai metode STAR. Situationnya adalah kalau kalian bisa baca juga di sini adalah waktu itu aku ingin daftar kuliah di PTN. Waktu SMA ingin ke kuliah, tapi ternyata waktu itu aku gagal. Aku udah belajar dengan berusaha dengan maksimal dari SNMPTN. Aku udah berusaha untuk dari kelas 10 sampai kelas 12 aku berusaha untuk dapat nilai yang baik, tapi ternyata SNMPTN ku gagal. Lalu SBMPTN ku aku coba juga ikut tes gitu ya, itu juga gagal. Lalu yang terakhir ada ujian mandiri dan itu gagal. Di sana aku udah berusaha, tas aku, kewajiban aku, pekerjaan aku udah aku lakukan, tapi aku gagal. Namun refleksinya adalah ketika aku gagal, aku tidak boleh menyerah. Di situ aku tetap melanjutkan kehidupanku. Aku tetap bersekolah, lanjut di S1 di swasta waktu itu, dan aku belajar dengan sungguh-sungguh. Di sana ketika aku belajar dengan sungguh-sungguh, aku mengalami yang namanya kuliah itu kan tidak gampang. Di sana aku mengalami up and down ya, tapi aku mempunyai mental yang mungkin sudah terlatih dari kegagalan aku. Lalu aku bisalah, puji Tuhannya aku bisa lulus di S1 dan S2 dengan predikat cum laude. Nah, walaupun menurutku kegagalanku masuk di PTN waktu di S1 itu kurang membanggakan, tapi hal tersebut membentuk pribadi aku menjadi seseorang yang mempunyai mental yang kuat begitu. Jadi adalah kalian menemukan namanya adalah masalah
Dan masalah itu yang kurang membanggakan itu kalian ubah, kalian belajar dari sana dan kalian tuliskan bahwa kalian belajar dari sana, dan outputnya adalah kalian bisa menjadi seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Di sini aku menuliskan bahwa ketika aku gagal dalam LPDP 2024 tahap 1, aku tidak menyerah di sana karena aku ingin waktu itu menuliskan untuk S3. Kenapa aku pengen S3? Karena waktu itu kasusnya adalah ketika aku lulus dari S2, kalau tidak salah ya, lulus S2 aku balik ke Kalimantan waktu itu, dan di Kalimantan itu banyak bangunan yang rubuh begitu kan. Banyak yang rubuh dan juga mungkin di sini kurang dikaji, atau orang-orang di sini mungkin ya dalam tanda kutip kurang mempedulikan namanya perhitungan struktur, kajian teknis, itu kurang dijoskan begitulah. Jadi kayak aku sebagai lulusan teknik sipil, aku ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perhitungan struktur itu penting. Apapun yang dilakukan itu memerlukan kajian ilmiah begitu. Sehingga aku memutuskan untuk sekolah lagi, untuk dalam bidangku, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tadi seperti bangunan yang roboh itu tidak terjadi lagi di kota Banjarmasin. Selanjutnya adalah kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau belajar ya. Di sini terkhususnya aku pribadi, aku bekerja di konsultan ya. Jadi basically aku tuh banyak menghitung, banyak ngecek gambar, banyak bikin gambar. Nah selama aku bekerja tentunya pasti aku pernah melakukan kesalahan. Contohnya adalah kekurangan aku tidak teliti dalam aku menghitung maupun mengecek gambar. Tetapi dalam hal itu aku juga berusaha untuk belajar lebih teliti. Lalu upaya yang aku lakukan untuk lebih teliti adalah aku berusaha untuk mengecek pekerjaanku tuh lebih dari satu kali. Selanjutnya adalah tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Di sini contohnya karena aku adalah seorang engineer ya, jadi memang basically aku tidak terlalu banyak menggambar karena aku banyak melakukan perhitungan, lalu gambarnya itu aku serahkan kepada drafter. Sewaktu-waktu ketika mungkin drafternya tidak masuk begitu ya, aku juga mengambil bagian dalam menghasilkan gambar-gambar yang telah aku hitung tadi. Ketika kalian mengambil tanggung jawab di luar kalian harus jelaskan bahwa hal itu bukanlah hal yang buruk, namun hal itu meningkatkan kemampuan atau skill kalian dalam kalian bekerja. Hal yang di luar tanggung jawab kalian itu bukanlah hal yang buruk, tapi di situ meningkatkan kemampuan dari skill kalian. Pertanyaan terakhir adalah pembeda dari peserta lainnya. Di sini kalian dituntut untuk melakukan refleksi diri. Apa sih yang menjadi kelebihan aku yang mungkin orang lain tidak miliki? Contohnya di sini adalah aku mengambil point of view dari teman-teman aku, dari supervisor aku. Di sini pada saat saya melakukan tesis saya itu kurang banyak literaturnya. Tapi di situ aku berusaha lebih keras untuk banyaklah mencari tahu, belajar di YouTube, belajar mencari bacaan publikasi. Bahkan aku sering asistensi dengan dosen aku, atau aku bertanya dengan teman-teman aku bagaimana cara melakukan hal-hal yang aku butuhkan untuk tesis. Jadi di situ bahwa aku adalah orang yang bekerja keras, orang yang rajin, yang mungkin tidak dipunyai oleh orang lain. Di situ aku berjuang dengan berusaha agar aku bisa lulus. Sehingga outputnya adalah aku di sana menghasilkan publikasi di Sinta 1 maupun aku juga ikut dalam konferensi internasional. Ya, jadi mungkin kalau bisa dirangkum adalah kalau kalian menuliskan penilaian diri, pastikan kalian mengetahui situasinya, mengetahui masalahnya, lalu kalian berusaha untuk memperbaiki masalahnya, lalu hasilnya itu seperti apa, dan itu kalian terapkan di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, sekian dari video kali ini. Semoga videonya juga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih kebingungan ya tentang seleksi administrasi atau data-data yang diperlukan itu seperti apa, kalian jangan ragu untuk komen video ini, dan pastikan kalian juga like dan subscribe video kali ini. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!